Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bab 12 yang berjudul Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebelum lanjut ke materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin, yang artinya pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin adalah pengganti Rasulullah SAW. Mereka berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, tercatat dalam sejarah peradaban manusia bahwa Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin adalah pribadi-pribadi terbaik hasil didikan Rasulullah SAW. Mereka telah teruji kehebatan dan kepiawaiannya sebagai teladan dalam kepemimpinan untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju. Tidak ada pemimpin-pemimpin dunia saat ini yang menghasilkan bangunan peradaban yang dapat disejajarkan dengan mereka. Mereka memiliki sifat-sifat terpuji yang patut menjadi teladan umat Islam zaman sekarang. Nah, yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki sifat bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abu Quhafah. Ia mendapat gelar As-Siddiq yang artinya benar. Mengapa beliau mendapat gelar seperti ini? Ketika itu Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Lah, pada waktu peristiwa itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah berupa salat 5 kali sehari semalam. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang kafir Mekah, serentak orang-orang kafir Mekah tidak mempercayainya. Bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan suatu kebohongan. Akan tetapi Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Lah, Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk as-sabiqunal al-awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Terus lanjut, pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, program yang terkenal adalah 1. Memerangi orang-orang yang keluar dari Islam. Jadi orang-orang yang keluar dari Islam itu diperangi ya. Terus 2, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. 3, memerangi orang-orang yang mengaku nabi. Lah, maksudnya di sini apa? Nabi palsu. Terus untuk selanjutnya itu tadi apa? Program Abu Bakar selama menjadi khalifah. Yang kedua ada Umar bin Khattab, yang di sini memiliki sifat tegas dan pemberani. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini ayahnya bernama Khattab bin Nufail Asim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Itu nama orang tuanya Umar bin Khattab. Terus untuk selanjutnya, Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Itu julukan Umar bin Khattab, yaitu apa? Al-Faruq, yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Terus untuk selanjutnya, Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki padang pasir. Karena saking memiliki sifat yang sangat berani sehingga dijuluki padang pasir. Terus untuk selanjutnya, ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak.
Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Nah, itu kunci pokoknya Umar bin Khattab, mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri. Prinsipnya apa? Prinsipnya lebih baik tidak makan dan tidak tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Itu apa? Itu prinsipnya Umar bin Khattab. Terus untuk selanjutnya Utsman bin Affan. Di sini memiliki sifat baik hati dan dermawan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Al-Khulafaur Ar-Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pembisnis yang andal namun sangat dermawan. Terus ia mendapat julukan Dzunurain yang berarti pemilik dua cahaya. Pemilik dua cahaya ya. Terus untuk selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib yang memiliki sifat cerdas dan sabar. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar atau Singa bin Abu Thalib. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW, dan Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Nah, kelahiran Ali banyak memberi hiburan bagi Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena beliau tidak punya anak laki-laki. Nabi Muhammad SAW bersama istrinya Khadijah mengasuh Ali dan mengangkatnya sebagai anak. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi Muhammad sejak beliau kecil hingga dewasa. Dengan demikian, sejak kecil Ali sudah bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, terus untuk selanjutnya, pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah. Beliau selalu dekat Nabi karena apa? Menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantunya. Didikan langsung Nabi kepada Ali dalam sebuah aspek ilmu Islam mengemblengnya menjadi seorang pemuda yang cerdas, berani, dan sabar. Nah, kita sebagai anak bangsa, kita bisa ya memiliki sifat seperti Ali bin Abi Thalib, cerdas dan sabar. Itu ya, cerdas, berani, dan sabar. Nah, itu bisa anak-anak meniru sifatnya itu. Terus untuk selanjutnya, Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Sampai di sini Rasulullah itu mengatakan Anna Madinatul Ilm wa Aliyu babuha. Yang artinya saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Sampai Rasulullah mengatakan seperti itu ya. Terus untuk selanjutnya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, cerdas dan tegas. Proses pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib mengalami hambatan. Karena apa? Ada sekelompok yang setuju dan yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Inilah kepiawaian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi anak-anak kalau punya masalah itu harus dihadapi dengan tegas ya, harus dengan kepala dingin. Jangan sampai ketika ada masalah, ketika mempunyai masalah tidak sabar untuk menghadapinya. Harus harus sabar. Pesan Ustazah, silakan anak-anak bisa memiliki sifat-sifat khalifah ya. Karena ada 4 khalifahnya. Khalifah. Nah, dari mulai Abu Bakar As-Siddiq sampai
Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, memiliki sifat bijaksana dan tegas. Terus yang kedua Umar bin Khattab, memiliki sifat tegas dan pemberani. Yang ketiga Utsman bin Affan, baik hati dan dermawan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib, memiliki sifat cerdas dan sabar. Itu ya, silakan anak-anak bisa memiliki sifat-sifat seperti Abu Bakar sampai apa? Ali bin Abi Thalib. Cukup sekian materi dari Ustazah. Apabila banyak salah katanya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.